Sebuah pameran seni internasional di Swedia memamerkan karya seniman Cina Ai Weiwei. Sejumlah karya patung, instalasi, desain arsitektur, fotografi, kurasi seni, dan film dipamerkan dalam acara ini. Seniman nyentrik itu menjadikan karya-karyanya sebagai media untuk mengkritik kebijakan di negaranya. Seperti apa apresiasi terhadap karya Ai Weiwei? Simak liputannya bersama Rick Wasserman dari Swedia. Hal pertama yang Anda akan lihat ketika memasuki ruang yang memamerkan karya seniman Ai Weiwei di Swedia adalah video lalu lintas. Satu simbol perkembangan yang buta, seperti yang dijelaskan sang kurator Tessa Brown. These videos focus around really to portrait the city of Beijing, because I wanted to give the opportunity for our visitors to also have a feeling, get an atmosphere of what Beijing is like, especially since Ai Weiwei also later on he wrote an article about Beijing and where he described the city as a city of nightmares. Seniman kontroversial ini dipenjara selama 81 hari tahun lalu karena tuduhan memprovokasi petugas pemerintah Cina setelah gempa bumi Sichuan melanda negeri itu pada tahun 2008. Dalam video ini ada ratusan anak-anak yang tewas dalam bangunan sekolah yang ambruk karena dana bangunannya dikorupsi. Bagi Ai Weiwei sebagai seniman, perancang, blogger, kurator, dan fotografer tidak ada kompromi. The basic motivation for everything that he does is that he really cares for the individual, and he is convinced that only if the individual is free and if the individual has a responsibility, then we can achieve a human and a modern society. Tapi Ai Weiwei juga senang bermain, mencari cara-cara baru untuk melihat objek-objek tradisional. Melalui bangku-bangku yang dibuat kembali dari dinasti Ming, ia mempertanyakan nilai-nilai yang sudah ada sejak lama. Ai Weiwei pernah tinggal selama 10 tahun di New York, di mana ia mengembangkan wawasannya. He has, of course, a lot of things in common with Western artists. He combines these issues, these questions, and his battle for freedom of speech with a minimalistic visual expression. Melalui tumpukan biji bunga matahari dalam versi 5 ton ini, Ai Weiwei ingin memancing kita dengan merek buatan Cina atau produksi massal. Biji-biji dibuat dengan tangan dengan bahan porselen oleh 1.600 orang yang bekerja selama 2,5 tahun. Tapi pada kenyataannya ini seperti biji bunga matahari yang semuanya berbeda. Sama halnya dengan kita semua sebagai individu, meski pemerintah mencoba mencetak kita menjadi orang yang sama. Here on the lower floor we show some parts of a project that is called Fairy Tale, and Ai Weiwei was invited to participate in the Documenta in 2007. That is an art exhibition that happens every 5 years in Kassel in Germany. And what he did was that he invited 1,001 Chinese citizens to come along to travel together with him to Kassel during this summer. And the whole idea was really just to make something possible that no one thought would be possible, to offer these people something that they had never done before, to travel abroad. And so he went out on his blog and he wrote about his intentions. Within 3 days, over 3,000 people applied. And they had to answer certain questions, and then he selected 1,001 people to come along. You can see the logo of this project, which is either read F1001 Fairy Tale, because he created this fairy tale, a modern fairy tale, or it is also read like 1 equals 1001. So this is really a social project that challenges the ideas about what is possible and what art can do. This also showed how things work in China. This is really a project that shows how art can communicate and how art can really change lives. Ada lebih banyak karya seni lagi, seperti vas-vas ini yang menggambarkan peninggalan sejarah Asia yang paling mahal yang pernah dijual. Tapi mereka membuat versi palsu yang dibuat massal dengan mesin. 96 vas ini harus dilihat bersama-sama untuk membentuk motif orisinalnya.
Here in this room we show a work called World Map, and as you can see it's a three-dimensional map of the world, and it is made out of almost 2,000 layers of thin cotton textile. Inilah ekspresi Ai Weiwei soal Cina sebagai penghasil tekstil dan baju murah. Galeri yang memperlihatkan karya ini bersusah payah memasangnya untuk bisa memperlihatkan dunia pekerja Cina. The challenge is to keep all these pieces of the world together, which of course is also a challenge in life, to really make this world to keep together. Narasi dalam bahasa Jawa dari Padepokan Gunung Andong ini menjadi pembuka pementasan tari yang diberi judul Jaran Kentil atau dalam bahasa Indonesia Kuda Gila. Ini adalah bagian dari pementasan yang digagas oleh komunitas Lima Gunung. Komunitas Lima Gunung digagas oleh seorang seniman Magelang, Sutanto Mendut. Menurutnya, kesenian bisa menjadi media untuk menjaga keutuhan masyarakat. Desa frustrasi dengan urban dan kota, saya mencari pelarian wisata ke desa bawah, ketemu orang. Saya 20 tahun begitu. Terus komunitas ini terbentuk 12 tahun kan karena ada Festival Lima Gunung ke-11. Asap ini adalah bagian dari doa. Asap ini adalah ritual Kristiani, ritual Islami, ritual kejawen. Ya, lewat aktivitas kesenian seperti inilah komunitas Lima Gunung yang mayoritas seniman petani dan tokoh lintas agama merawat keberagaman dalam kesederhanaan. Karena saya itu memang tidak ahli agama, tapi kalau kumpul sama senyum sama enaknya, kalau guyon sama, PKI sama Katolik sama. Terus pastornya didik saya tak suruh pakai anoman, pakai pakaian monyet mau. Saya itu kan. Menurut salah seorang penggagas komunitas Lima Gunung, Kiai Haji Yusuf Kudori, pengembangan tradisi seperti ini sangat bermanfaat untuk pergaulan. Dan juga mereka kadang di samping tari-tarian juga ngundang tokoh masyarakatnya. Yang Katolik, Kristen, ngundang pendeta untuk memberikan berkah-berkahnya. Yang komunitas Muslim ngundang kita dari pesantren untuk memberikan doanya. Nah, dari kumpul itulah terus kita bersepakat untuk bikin wadah untuk mengapresiasikan bersama-sama. Nilai kebersamaanlah yang coba ditarik oleh komunitas Lima Gunung. Kalau agama tanpa seni itu kering ya, tanpa kebudayaan itu loh. Seni tanpa agama pun juga akan menjadi buta. Jadi menurut saya antara agama dan seni ini tidak bisa dipisahkan. Budayawan Radar Pancadana berpendapat, nilai keberagaman yang diterapkan komunitas tradisi Lima Gunung merupakan ekspresi simbolik yang dimiliki masyarakat Indonesia. Sebenarnya ini yang Lima Gunung itu ingin membuktikan bahwa yang namanya tradisi, seni adat dan yang lain-lain itu sebenarnya kontemporer dari dulu sampai kapan. Kenapa kontemporer? Karena dia berhasil membuktikan dirinya tetap hidup selama ribuan tahun. Bukan hanya pementasan tari saja yang jadi suguhan para penonton di studio Mendut milik Tanto. Tempat itu menjadi ruang bagi para petani untuk meluapkan keresahan lewat pementasan. Kritik tajam tentang beragam persoalan yang dihadapi bangsa dirangkum dalam orasi Tanto di tengah-tengah pementasan. Karena kalau protes teriak-teriak nanti sudah capek kita ya. Wah, kita kan tahu kita jenis binatang gini melawan beruang yang besar. Tapi kan kita bisa dia dengan anak istri, saya dengan tetangga, karena saya pola pikirnya selalu sederhana. Inilah protes sunyi dari lereng Lima Gunung. Wujud keresahan petani
dalam realitas sosial yang mereka transformasikan dalam musik dan tari.